Hai, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Rina Marta Starbung Banggau. Aku dari kelas 11 1. Kali ini aku akan menjelaskan tentang tugas bahasa Indonesia dari UIN Siahaan mengenai ceramah COVID-19. Panjatkan puji dan syukur pada Tuhan di mana atas berkat dan cinta kasih-Nya sehingga kami dapat menghirup nafas kehidupan pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu guru dan teman-teman juga berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ceramah, di mana ceramah ini bertopik atau bertema corona. Corona ini kita sudah mengetahui bahwa banyak sekali negara bahkan di Indonesia sendiri yang merasakan resah ataupun pengaruh yang sangat besar dari virus corona ini, di mana pengaruhnya sangat besar bagi ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat sudah banyak dan itu sangatlah kewalahan bagi negara ini. Untuk itu marilah berpartisipasi untuk mencegah virus corona ini agar negara kita ataupun keluarga kita sendiri terhindar dari virus corona ini. Baiklah, saya akan menjelaskan dan masuk ke dalam inti pokok dari ceramah saya, yaitu akan menjelaskan struktur kedua dari teks ceramah, yaitu isi. Corona. Mungkin semua sudah mengenal kata virus corona. Virus corona ini berasal dari kota Wuhan, negara Cina, Desember tahun 2019 lalu, di mana penyebaran virus corona ini sangat cepat bahkan drastis sangat cepat, di mana semua negara di dunia ini sudah terserang oleh virus corona, termasuk Indonesia sendiri, di mana virus corona ini menurut WHO merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit kepada manusia dan juga termasuk hewan, di mana pada manusia akan menyebabkan infeksi pernapasan dan dapat menyebabkan flu ataupun bahkan penyakit yang lebih tinggi lainnya dan juga bahkan kematian. Gejala-gejala COVID ini yang dapat dirasakan ataupun ciri-ciri yang pertama yang sering mudah dikenali. Yang pertama batuk, yang kedua pilek, yang ketiga sakit tenggorokan, yang keempat demam, yang kelima suhu badan tinggi, dan dan lain-lainnya. COVID ini tidak mengenal umur. Semua umur diserang, mulai dari bayi, dewasa, anak-anak, hingga lanjut usia. Namun, lanjut usia merupakan golongan yang paling rentan diserang oleh virus ini, di mana lanjut usia ataupun orang tua kita, kakek, nenek, dan lain-lain sebagainya, imunnya sudah mulai menurun. Dan juga bukan hanya itu yang dapat diserang, bahkan yang mempunyai penyakit dalam bahkan lebih parah, bisa lebih membawa kepada kematian. Namun jangan takut, ada masih harapan dalam sebuah kehidupan. Dan yang mengenai virus corona ini, terutama yang lanjut usia atau umurnya sudah tua, akan mendapatkan perawatan lebih dari dokter ataupun dari medis. Dan karena itu, semua akan berusaha untuk sebuah tenaga untuk menyembuhkan ataupun menghindari virus corona ini. Dan juga anak-anak juga bisa terserang virus corona. Bukan hanya anak-anak, semua bisa terkena. Ingat, semuanya bisa terkena. Maka cintai dirimu, cintai keluargamu, dan kau akan bisa mencintai negaramu, bahkan dunia ini. Sekarang virus corona ini dapat terjadi melalui saat kita batuk atau pilek, dan kotoran-kotoran ataupun yang tersumbat virus-virus yang sudah keluar dari mulut kita ataupun dari hidung kita akan tersebar kepada semua orang jika kita tidak menggunakan masker. Maka yang di samping kita akan terjangkit virus juga jika tidak membersihkan tangannya. Karena virus corona juga bisa dari berkumpul-kumpul ataupun mengadakan party-party pesta-pesta
yang akan secara langsung kita akan bersalaman, berjumpa, ataupun berpapasan, dan juga banyak lagi. Yang paling berbahaya adalah melalui uang ataupun barang, di mana uang adalah transfer untuk kita membeli barang, membeli sesuatu, ataupun menukarkan sesuatu jika kita ingin membeli kebutuhan kita, baik kebutuhan rumah, sekolah, ataupun lain-lainnya. Sehingga jika tidak steril ataupun kita tidak menjaga kesehatan kita, ya jelas kita akan terkena virus corona. Dampak dari virus corona ini sangat banyak, mulai dari perekonomian yang menurun drastis, pekerjaan yang tidak bisa karena social distancing dan jaga jarak, dan juga pendidikan di mana siswa dan guru tidak bisa bertemu, siswa dengan siswa tidak bisa bertemu, dan juga kemasyarakatan atau sosial kita juga berkurang, di mana party-party, pesta-pesta, kumpul-kumpul tidak bisa dilakukan lagi. Kita harus jaga jarak, menjaga kebersihan dan lingkungan kita semua. Semua itu adalah dampak dari COVID yang sudah dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia ini. Namun, jangan patah semangat. Kita bisa bangkit kok, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan segalanya, tapi kita harus mematuhi protokol kesehatan agar kita bisa terhindar, sehingga keluarga dan orang-orang yang kita sayangi juga terhindar dari beberapa penyakit tersebut, terutama virus corona ini. Kita harus menghindari pekerjaan-pekerjaan yang berkumpul, pesta-pesta, ataupun yang lain-lain, yang kegiatan-kegiatan yang tidak penting lainnya. Pencegahan COVID Corona yang sudah dirilis oleh pemerintah. Yang pertama, mencuci tangan sesering mungkin. Yang kedua, gunakan masker jika ingin pergi keluar rumah. Yang ketiga, bisa jaga jarak atau social distancing. Yang keempat, bawa sanitizer kemana-mana jika diperlukan. Yang kelima, makan rempah-rempah ataupun yang bisa membantu kita untuk terhindar dari virus corona. Dan yang keenam, jangan sering-sering mengusap mata, memegang hidung, mulut jika tangan kita belum steril ataupun belum kita cuci, karena itu adalah sarana ataupun media yang sangat rentan dilalui atau dimasuki oleh virus corona. Yang saya bahas yaitu kesadaran masyarakat tentang corona. Apakah masyarakat sudah sadar? Apakah masyarakat sudah mematuhi protokol kesehatan dengan benar? Apakah itu sudah benar atau sudah dilaksanakan? Menurut saya belum. Karena masyarakat banyak juga yang sudah berpesta-pesta, tidak menghiraukan pemerintah ataupun peraturan pemerintah mengenai protokol kesehatan. Mereka party-party, pergi-pergi tanpa menggunakan masker, berkumpul-kumpul. Apakah itu sudah dipatut atau sudah patut untuk ditiru? Kita digunakan atau diajak untuk saling menghargai, saling menjaga, saling menghormati. Ya, jika kita mencintai diri kita sendiri, jika kita menjaga kesehatan kita sendiri, termasuk kita di situ menjaga kesehatan keluarga, menjaga kesehatan manusia lain, menjaga kesehatan teman kita, dan juga menjaga kesehatan di seluruh dunia loh. Kita menjadi satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan dunia dari virus corona. Maka kita dibutuhkan tingkat kesadaran, di mana kita sudah sadar atau tidak, kita jawab dalam hati kita sendiri. Pemerintah sudah sangat mengusahakan bahwa kita bisa hidup di new normal, tapi harus mematuhi protokol kesehatan. Dan semuanya bisa berjalan lancar, harus mematuhi protokol kesehatan. Virus corona memang sangat berbahaya. Sudah banyak dampak negatif yang disebabkannya. Nah, virus corona juga memiliki dampak positif meskipun hanya sedikit, di mana kita bisa belajar hidup mandiri, hidup new normal dengan menjaga kesehatan lebih, dan bisa lebih menghargai Tuhan. Mungkin Tuhan telah memberikan cobaan ini kepada kita manusia
untuk lebih mengingat Dia. Dia dimana kita harus mengingatnya di kesusahan ataupun di kesenangan kita sehari-hari. Dan ingat, jika kita bersatu, jika kita memang betul-betul ingin maju, ingin terhindar dari virus corona ini, mari bersama-sama. Karena dengan bersama-sama, kita bisa terhindar dari virus corona. Meski vaksinnya belum ditemukan, tapi tidak ada kata menyerah dalam kamus kita. Jika ingin memang hidup, ya hidup dengan satu syarat, patuhi protokol kesehatan. Dan mari bersama-sama membangun Indonesia lebih baik ke depannya, meskipun kita berada di new normal. Dan bagi anak-anak ataupun seusia saya, teman-teman saya, yang mungkin sudah merasa bosan dengan daring ataupun belajar online ini, mari tetap semangat. Meski kita tidak bertatap muka, banyak media yang telah disediakan oleh masyarakat untuk kita pelajari ke depannya. Jangan menyerah, itu saja. Jangan menyerah. Karena Tuhan tetap ada bersama kita. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Jika ada kata-kata atau tutur kata yang kurang berkenan dari saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan jika Bapak, Ibu Guru, teman-teman sekalian memberikan saran, pendapat, atau kritik yang baik bagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan kritik dan pendapat Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, saya bisa lebih baik ke depannya untuk menyelesaikan pekerjaan tugas saya. Untuk itu, saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Horas.